Oke, sahabat milenial Indonesia, saat ini saya berada di pekarangan kompleks dari Goa Selarong, goa yang menjadi titik awal pergerakan perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi sahabat milenial, di sekitar goa ini ada air terjun, kemudian ada dua goa yang akan kita lihat. Ayo. Oke, sahabat milenial, saat ini kita berada di Goa Putri. Goa Putri adalah goa yang khusus ditempati para istri-istri Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat milenial Indonesia, saat ini saya berada di goa bernama Goa Kakung. Goa ini disinilah tempat sang Pangeran Diponegoro bersemedi, berdoa, mengatur siasat untuk melakukan perjuangan. Oke, sahabat milenial, coba kita lihat ukuran goanya yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat milenial Indonesia. Di sore hari ini saya akan mengajak sahabat milenial Indonesia untuk mengunjungi Goa Selarong, goa yang menjadi pusat dari titik sentral koordinasi peperangan Jawa yang dilakukan pada masa 1825 hingga 1830. Di titik disinilah Pangeran Diponegoro menggali strategis untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada waktu itu yang menjajah wilayah daerah Jawa, khususnya daerah Yogyakarta. Oke sahabat milenial, mari kita melihat ke dalam seberapa besar kenangan sejarah yang ada di dalam goa ini yang penuh dengan nilai historis dan sejarah dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat milenial Indonesia, saat ini saya berada di pekarangan kompleks dari Goa Selarong, goa yang menjadi titik awal pergerakan perlawanan Pangeran Diponegoro. Itu adalah patung replika dari seorang Pangeran Diponegoro. Kita bisa melihat kobaran juangan, kita bisa melihat semangat perjuangan beliau yang begitu berkobar-kobar. Beliau lahir 11 November 1785 di Yogyakarta dan meninggal 8 Januari 1855 di Makassar. Oke, sahabat milenial Indonesia, saya akan mengajak untuk melihat kenangan sejarah di Goa Pangeran Diponegoro.
dan erat kaitannya dengan seorang pangeran Diponegoro. Oke, Goa Selarong. Kawasan Selarong adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi Pangeran Diponegoro pada tahun 1785-1855. Setiap tanggal 11 November di Goa ini digelar Grebek Selarong, yaitu acara memperingati hari lahirnya Pangeran Diponegoro. Sejak remaja, Pangeran Diponegoro sering berkunjung ke Selarong untuk bersemedi, menyepi, atau belajar mengaji kepada kiai-kiai yang ada di sekitar Selarong ini. Pangeran Diponegoro selalu menghabiskan sebulan penuh Ramadan mengaji di Selarong. Pangeran Diponegoro memimpin pasukan pemberontakan berperang gerilya melawan pasukan penjajah dari Goa Selarong ini. Jadi ada erat kaitannya antara Selarong dan Pangeran Diponegoro dari sejak kecil belajar mengaji dan sebagainya sampai memimpin pemberontakan untuk mengusir kaum penjajah. Kita bisa melihat Pangeran Diponegoro digelar sebagai Sang Satria Peningin atau Sang Satria Penyelamat Rakyat. Goa Selarong dibuat khusus untuk pasukan kerajaan sebagai tempat singgahan Pangeran Diponegoro. Pembuatan Goa Selarong diperkirakan sekitar akhir abad 18 atau awal abad ke-19. Ketika Perang Jawa terjadi 1825 dan 1830, Selarong menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berhasil memindahkan keluarganya ke Selarong pada 20 Juli 1825 selama Perang Jawa berlangsung. Oke, sahabat milenial Indonesia, ayo kita melihat kenangan sejarah yang begitu historis tersebut. Sahabat milenial, ini penjelasan dari Dinas Kebudayaan tentang Goa Selarong. Goa Selarong berada di Bukit daerah istimewa Yogyakarta. Goa yang terbentuk di perbukitan batu padas ini digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830. Melawan tentara Hindia Belanda, Goa Selarong secara diam-diam telah dipersiapkan untuk dijadikan markas besar oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro beserta keluarganya dan pasukannya pindah ke Goa Selarong setelah rumahnya di Tegalrejo diserang dan dibakar oleh pasukan Belanda. Markas Pangeran Diponegoro di Goa Selarong ini pernah diserbu oleh pasukan Belanda, akan tetapi markas tersebut telah kosong karena Pangeran Diponegoro beserta pasukannya telah berpindah ke tempat dan meninggalkan Selarong. Oke, ayo kita melihat. Oke, sobat Mina, kita lanjut. Jadi sahabat Mina, di sekitar goa ini ada air terjun. Kemudian ada dua goa yang akan kita lihat. Ayo. Oke, sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu. Perang Diponegoro ini atau Perang Jawa menewaskan sekitar 200.000 rakyat Jawa pada waktu itu yang berada di sampingnya Sang Pangeran Diponegoro. Namun juga mampu menewaskan sekitar 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 pengkhianat dari rakyat pribumi Indonesia itu sendiri yang ikut menjadi tentara Belanda dan merugikan tentara Belanda sekitar 25 juta gulden pada waktu itu. Oke, penasaran sahabat Mina? Ikuti lagi perjalanan ke atas.
masih panjang menuju goa yang penuh kenangan sejarah perjalanan kebangkitan negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Oke, sahabat milenial Indonesia, saat ini saya sudah berada di atas Goa Selarong. Dari tempat inilah Pangeran Diponegoro bermarkas. Di tempat ini pula lah Pangeran Diponegoro didampingi sekitar 77 bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta beserta keluarganya. Dari tempat inilah Pangeran Diponegoro bersama para bangsawan tersebut dengan gigih untuk mengusir kaum penjajah Belanda pada waktu itu. Oke, sahabat milenial, sebelum kita ke goa dari sang Pangeran Diponegoro, kita ke Goa Putri dulu, yaitu goa yang ditempati para istri-istri beliau. Oke, sahabat milenial, saat ini kita berada di Goa Putri. Goa Putri adalah goa yang khusus ditempati para istri-istri Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat milenial Indonesia, kalau kita melihat goa ini sangat sederhana, goa ini sangat berukuran kecil. Disinilah istri-istri dari Pangeran Diponegoro bertahan mendampingi beliau untuk terus berjuang memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia pada waktu itu. Oke, sahabat milenial, saya ingatkan lagi para wanita-wanita Indonesia, ayo gigih berjuang. Jadikanlah mereka sebuah contoh-contoh penyemangat bagi kita. Mereka rela meninggalkan istana, rela meninggalkan tempat mewah, dan berada di tempat yang sangat sederhana ini demi memperjuangkan agama yang mereka yakini pada waktu itu, agama Allah, memperjuangkan bangsanya, bangsa Indonesia, memperjuangkan rakyatnya yang ditindas oleh kaum Belanda pada waktu itu yang menjajah negeri Yogyakarta, khususnya Indonesia. Oke, milenial, saya akan mengajak ke tempat yang lebih khusus, yaitu goa dari sang Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat milenial, ayo kita jalan.
konstruksi bangunan goa ini yang dibangun oleh alam. Hingga akar-akar dari pohon pun mengakar masuk ke dalam goa ini. Oke, sahabat Milenial Indonesia, kita akan segera memasuki goa Kakung atau goa dari Sang Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat Milenial Indonesia, saat ini saya berada di goa bernama Goa Kakung. Goa ini disinilah tempat Sang Pangeran Diponegoro bersemedi, berdoa, mengatur siasat untuk melakukan perjuangan. Oke, sahabat Milenial, coba kita lihat ukuran goanya yang begitu. Inilah goa yang sangat sederhana itu. Tapi disinilah goa ini muncul ide untuk membebaskan rakyat Indonesia sehingga 17 Agustus 1945 kemerdekaan bisa kita raih. Goa yang sangat berukuran kecil. Kita bisa melihat ukiran-ukiran pahatan-pahatan yang dibangun goa ini masih terasa asli seperti masa-masa Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat Milenial Indonesia, kita harus jadikan pelajaran bahwa anak muda Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Jiwa heroik yang dimiliki anak muda Indonesia harus lebih kuat, bahwa seorang Pangeran Diponegoro saja, seorang pangeran rela meninggalkan istana, rela meninggalkan tempat-tempat nyaman demi sebuah perjuangan untuk memerdekakan bangsa kita. Tempat yang sangat sederhana. Sedangkan beliau apa yang tidak dimiliki seorang pangeran? Sedangkan beliau ditawari untuk menjadi sultan pun dia ditolak untuk demi mengusir kaum penjajah Belanda pada waktu itu. Oke, sahabat Milenial, sebelum kita balik saya akan mengajak melihat air terjun yang ada di samping goa ini sehingga bisa menambah inspirasi di tempat ini sebagai tempat yang memiliki nilai historis, juga tempat yang memiliki nilai keindahan sebagaimana negeri kita yang begitu indah, kaya, elok, dan cantik. Dari tempat ini kita bisa melihat keindahan. Pada waktu tertentu di samping gua ini air terjunnya keras, tapi sekarang kita bisa melihat air terjunnya berukuran kecil airnya.
ukuran airnya dari air terjun ini. Memang ukurannya kecil, tapi air terjun ini walaupun musim kemarau tetap mengalir. Seperti saat ini lagi musim kemarau. Kita di bawah ada kolam. Jadi gua ini sangat strategis, walaupun ukuran guanya berukuran kecil, tapi di sini sangat strategis karena di sini ada sumber air yang terus mengalir. Oke, sahabat milenial Indonesia, mungkin perjalanan kita di sore hari ini sampai di sini. Ikuti terus perjalanan sejarah yang akan saya gali terus di negeri bumi Nusantara ini. Jangan pernah lelah untuk belajar sejarah, karena para pejuang kita terdahulu tidak pernah lelah dan menyerah untuk memperjuangkan kita saat ini, sehingga kita bisa tersenyum dan bisa melihat bebas keindahan negara kesatuan Republik Indonesia.